Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di lapangan. Yang pertama ada definisi. Definisi menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di lapangan adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan atau pembelajaran yang lengkap secara efektif antara guru dan peserta didik, baik kegiatan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, maupun di lapangan. Mengapa harus menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap? Karena pembelajaran merupakan proses transfer ilmu yang melibatkan sistem dalam dunia pendidikan, yaitu guru sebagai pendidik, peserta didik, materi, tujuan, dan alat. Dalam pembelajaran yang didesain atau direncanakan haruslah efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga tujuan nasional pendidikan mampu dicapai dengan baik. Dalam pembelajaran dan pendidikan, seiring dengan berkembangnya pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia, seluruh elemen masyarakat utamanya yang terkait langsung dengan pendidikan dituntut untuk lebih kreatif, profesional, untuk mengembangkan pendidikan. Selain itu, para pelaku pendidikan juga diharapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Langkah-langkah menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan ada 5. Yang pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan belajar. Yang kedua, merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, implementasi desain pembelajaran. Yang kelima, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Model-model menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap. Yang pertama ada model PPSI, yang kedua ada model CAM, yang ketiga model Bella dan Habenetti, yang keempat model Gerles dan Eli, yang kelima model Dick and Kelly, yang keenam model Assure, yang ketujuh model ADI. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas, guru perlu mengaktifkan siswa secara optimal. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PBAS diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengar, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pembelajaran di laboratorium berbeda dengan di ruang kelas. Laboratorium biasanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran tertentu yang bertujuan diantaranya untuk membuktikan suatu konsep atau teori melalui eksperimen, mendemonstrasikan suatu alat atau proses tertentu, mencari dan menemukan sesuatu melalui cara dan prosedur kerja tertentu. Proses pembelajaran di lapangan adalah proses pembelajaran yang didesain agar siswa mempelajari langsung materi pembelajaran, baik pada objek yang sebenarnya. Dengan demikian, pembelajaran akan semakin nyata. Selanjutnya ada teori yang mendukung penyusunan rencana pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Pertama, teori behavioris. Teori ini memandang pikiran sebagai kotak hitam dan merespon rangsangan yang dapat diobservasi secara kuantitatif, sepenuhnya mengakibatkan proses berpikir yang terjadi dalam otak. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini membagi tipe pembelajaran. Yang pertama, tipe pengalaman konkret. Yang kedua, observasi reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi. Yang keempat, pembelajaran tipe eksperimentasi. Yang ketiga, teori konstruktivis. Penekanan pokok pada konstruktivis adalah situasi belajar yang memandang belajar sebagai kontekstual. Selanjutnya ada sumber rujukan. Yang pertama ada Ruhimah Toto, Kurikulum dan Pembelajaran, jurusan Kurtekpen, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua ada jurnal Supriyatna dan Dadang Mulyadi, yaitu konsep dasar desain pembelajaran. Yang selanjutnya ada website desain pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan kurikulum, dan desain pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui Facebook Ika Rusniawati atau di Gmail yaitu minsinyo451@gmail.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.